Halo, Sagittarius. Welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tak disangka banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Sagi, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagi, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Oke, bentar ya. Tadi sangka banyak yang akan mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Nantinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Wow, banyak sekali. Kita ambil yang udah kebuka ya. Di sini ada sunrise. New creative ide, new venture, a fresh start. Jadi aku melihat di sini ada sesuatu hal yang baru yang akan kamu temui. Mungkinkah ini juga salah satu bentuk dari ide kreatif kamu sehingga menghasilkan banyak hal-hal yang menakjubkan. Contoh mungkin aku punya ide, ini itu gitu ya. Ternyata ide kamu itu benar-benar bermanfaat, berguna. Atau mungkin kamu punya ide, ada seseorang yang sudah lama menjalin hubungan dengan kamu. Terus ya mungkin kamu juga mikir, kita sudah punya hubungan sejak lama, tapi tidak ada perubahan. Ya begitu-begitu saja. Nah namun dengan kata-kata kamu seperti itu, membuat seseorang itu tersadar. Dan muncullah ide-ide kreatifnya. Mungkinkah dia akan berkomitmen ya, dia mungkin menyangka, oh iya juga ya, aku dengan kamu itu sudah 5 tahun, sudah 6 tahun gitu ya, pacaran, tapi kita ya begitu-begitu aja. Di situ mulai tujuan kita menjalin hubungan itu apa sih? Ternyata dia sadar, oh aku itu sudah nyaman sama kamu. Aku melihat kamu itu orang yang baik. Dan aku benar-benar ingin hidup bersama kamu selamanya. Di situ hatinya itu udah terketuk gitu loh. Untuk bisa berkomitmen dengan kamu, hidup berdua bersama kamu, dan lain sebagainya. Ya, ini aku rasakan. Jadi ada seseorang yang punya ide itu untuk perubahan hidup dia ke depan. Mungkin menikah. Gak mungkin dong selama ini aku seperti menjadi bujangan atau menjadi gadisan gitu ya. Saatnya aku akan berkomitmen. Semoga aja ya, bagi kamu yang sudah lama menjalin hubungan, ya terketuk hatinya untuk bisa menikahi kamu, ya terketuk hatinya untuk bisa melamar kamu, oke? Berkomitmen dengan kamu, semoga. Karena aku juga melihat beberapa dari kamu di akhir bulan ini akan merasa pikiran kamu itu kayak, aku depresi, anxiety, ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran ya. Kenapa? Tentang seseorang. Seseorang yang melakukan hal-hal yang menyakitkan lagi kepada kamu. Mungkinkah selama ini kamu lagi menjalin suatu hubungan yang toksik? Atau kamu selama ini menjalin hubungan yang penuh dengan kebohongan? Sehingga akhirnya kamu punya trauma untuk memulai kembali hubungan dengan siapapun. Ya, ini punya rasa ketakutan. Ya namanya kita manusia ya. Kita juga punya batas kemampuan kita. Terkadang kita punya rasa takut, kita punya rasa khawatir. Itu karena apa? Karena kita nggak mau lagi disakiti. Udah capek gitu loh, dikhianati, disakiti, dibohongi ya, dimanipulatifkan. Itu udah capek. Sehingga akhirnya ada rasa takut tersendiri yang kita ya, yang kita rasakan gitu loh. Nah, di sini ada happiness. Oke. Mungkin di akhir bulan ini
Ya namanya kita hidup pasti ada rasa sedih. Kita pernah menangis dan tertawa. Kita pernah bersedih dan kita bersenang-senang. Ada begitu. Inilah yang terjadi. Happiness and well-being. Kamu akan bahagia. Semua keadaan kamu ini akan membawa kebaikan. Walaupun kamu pernah sakit, kecewa, dikhianati, yakinlah ini semua adalah proses kamu untuk menuju happiness. Ya, jika kamu benar-benar bisa melewati ini dengan tulus, ikhlas, perjuangan, maka happiness itu akan menjadi milik kamu. Ya, nah ini yang aku lihat, semua itu akan membawa kebaikan. Jadi apapun yang terjadi pada kamu, walaupun kamu disakiti, walaupun kamu dihina, dicaci maki, yakinlah semua itu akan membawa kebaikan kepada kamu. Tapi ingat, kamu harus benar-benar berusaha untuk memperbaiki diri kamu dulu sendiri. Dengan begitu hal-hal baik akan berdatangan kepada kamu. Oke? Ada pay attention to your work ya. Ada hasil yang akan kamu dapatkan dari hasil kerja keras kamu, dari kerja kamu. Itu tadi, dimana aku pengen merubah hidup aku pengen hubungan aku ini tidak seperti ini lagi, maka itu terjadi. Karena kamu sendiri yang menginginkannya. Ada hasil yang terbayarkan oleh kamu nantinya. Jadi di akhir bulan ini, apapun yang pernah terjadi pada kamu, itu akan dibayar di akhir bulan ini. Jadi apapun yang kamu lakukan, mungkin hal-hal yang baik, kamu juga akan mendapatkan hal yang baik juga. Ataupun itu hal-hal buruk ya, karma buruk juga akan kamu dapatkan. Oke? Semua akan terbayarkan di sini nantinya. Jadi mulai sekarang, lakukanlah hal-hal yang baik. Lakukanlah hal-hal yang positif. Ya, sehingga hidup kita juga akan lebih baik ke depannya. Ini ada star, guaranteed sukses. Ya, ini kesuksesan kamu akan dimulai mungkin di akhir bulan ini. Semua akan dimulai. Jadi kamu jangan ngerasa hidup kamu itu sudah berakhir. Kamu jangan ngerasa hidup kamu itu sudah stuck di situ saja. Selagi kita masih bernapas, kita diberikan kesempatan untuk Tuhan untuk memperbaiki semua aspek kehidupan kita. Entah itu dari segi finansial, entah itu dari segi percintaannya kamu, ya, semua akan membaik. Oke? Ingat itu, selagi kita bernapas, arti kata Tuhan memberikan kesempatan untuk kita untuk merubah hidup kita jauh lebih baik ke depannya. Harus ya. Ini ada caterpillar. Things will not always be this way. The change is coming. Sesuatu itu tidak akan selalu seperti itu jalannya. Pasti akan ada jalan untuk kamu merubah hidup kamu. A change is coming ya. Perubahan itu akan terjadi. Jadi hidup kamu itu pasti akan berubah. Tidak selamanya kamu akan di bawah. Tapi tetap dengan kerja keras, dengan perjuangan, dengan usaha dan doa. Karena hidup itu hanya tentang kesempatan, peluang, usaha, dan doa. Jadi itu. Jadi di luar kategori itu, ya kamu mungkin tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Terus kita juga harus punya tujuan hidup. Kalau kita sudah punya tujuan hidup, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Termasuk kerja keras usaha yang kita lakukan. Itu akan membuahkan hasil. Oke? Kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apalagi yang akan terbaca di sini? Apalagi yang akan terbaca buat teman-temanku? Apakah yang terbaca? Oke, sebentar. Kita akan lihat. Nah, kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Apa saja zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu? Ada Eight of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Wow, bagus sih kartunya. Ini banyaknya elemen air ya. Kuat sekali energinya di sini. Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Tapi ingat juga, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan ini, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini, jika ini adalah cerita kamu. Oke, jadi di kartu bottom of the deck, aku melihat pernah kamu mengalami
hidup yang ditinggalkan oleh pasangan kamu, ya. Dimana mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah menikah, tapi dia mungkin meninggalkan kamu punya alasan, mencari nafkah kah, bekerja di luar kota, bekerja di luar negeri, ya, sehingga dia mengorbankan keluarga, anak, dan pasangan. Karena ada keuangan yang mungkin tidak baik-baik saja. Jadi di situ dia rela ataupun berkorban untuk meninggalkan pasangannya demi ya masa depan yang dia harapkan. Dia pengen membahagiakan, mungkin saja ya, ini dari hal yang positif. Tapi kalau dari hal-hal yang negatif, aku melihat seseorang ini sudah optimis untuk meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia. Karena apa? Karena hubungan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hubungan ini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Karena hubungan ini penuh dengan ketoksikan, hubungan ini penuh dengan kebohongan. Sehingga kamu udah tidak sanggup untuk berada di titik ini. Makanya satu-satunya jalan mungkin kamu lebih ingin meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kamu. Ini ya semoga aja hal yang seperti ini ya coba kamu pertahankan dulu, kamu perbaiki dulu, kamu usaha dulu ya untuk memperbaiki semuanya. Tapi kalau sudah tidak bisa diperbaiki, ya salah satu-satunya jalan yang mungkin harus kamu lakukan yaitu meninggalkan dia. Ya, oke? Dan aku juga melihat mungkin kamu akan merasa kaget, tidak menyangka melihat mungkin orang-orang yang berada di dekat kamu itu tidak ada keharmonisan. Hidupnya itu penuh dengan kekecewaan, kesedihan. Tapi aku juga melihat di sini kamu akan bisa membuat hidup kamu itu tidak seperti mereka. Karena itu juga sebuah pelajaran ya. Dan aku memang melihat ya kalau kamu itu akhirnya benar-benar merasa aku tidak mau seperti mereka. Aku ingin memperbaiki hidup ini. Karena memang ada keadaan hidup kamu yang begitu sudah diambang kehancuran. Hidup kamu udah berantakan, tapi kamu cepat bangkit. Karena apa yang kamu lihat itu membuat kamu termotivasi untuk merubahnya. Ya. Termasuk di sini ada di Hangman. Kamu benar-benar berjuang untuk merubah hidup kamu ke depan. Kamu tidak mau lagi berada di titik di mana kamu akan merasa menangis terus, sedih, kecewa dan lainnya ya. Dan aku juga melihat di sini ada Seven of Cups. Sehingga dengan kamunya berjuang, kamu akhirnya memiliki banyak kesempatan, banyak pilihan. Banyak bahkan orang-orang mulai mendekat dengan kamu. Banyak orang-orang yang mulai mencari perhatian kamu. Dan tapi kamu harus juga ingat, di antara mereka-mereka itu, ada yang tulus, ada yang modus. Jadi tergantung bagaimana cara kamu menilai seseorang dan rasakan dari intuisi kamu. Jika kamu menemukan orang yang tepat, maka kamu akan merasa menemukan kebahagiaan. Ya, di akhir bulan ini kamu akan menemukan kebahagiaan itu. Di Ten of Cups, kebahagiaan yang cukup luar biasa yang akan kamu miliki. Ya, kebahagiaan yang benar-benar kamu idamkan selama ini. Kamu bertemu dengan orang yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus, bisa membahagiakan kamu, bisa selalu ada buat kamu, ya, menghargai kamu dan lain sebagainya, ya. Nah, itu semua berkat memang usaha kerja keras kamu. Kamu benar-benar membuat hidup kamu itu harus berubah ke depannya. Nah, inilah yang terjadi. Oke? Buat Sagittarius, mungkin ini yang bisa aku bacakan buat kamu. Apapun terbaca, jika tidak resonan, ambillah positifnya, buang yang negatifnya, jadikanlah ini sebagai hiburan buat kamu ya. Semoga ini bisa membuat kamu terinspirasi, oke? Semoga amin, kan saja. Sampai ketemu lagi, Sagi, dadah.